pengaplikasian bilangan bulat istimewa dalam keamanan kriptografi pada mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Arnelis MSI, dengan beranggotakan saya sendiri, Chelsea Rahmadani, dan rekan-rekan saya yaitu saya Anissa Muhairi, saya Fitri Handayani, saya Aditya Dwi Putra, saya Sabrina Zatulisma, saya Liatika Nanda Putri. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Baik, berikut presentasi makalah terkait pengaplikasian bilangan bulat istimewa dalam keamanan kriptografi menggunakan media PPT interaktif. Bagian pertama yaitu ada abstrak. Nah, pada mata kuliah teori bilangan, kita belajar mengenai bilangan bulat istimewa. Bilangan bulat istimewa antara lain adalah bilangan prima kembar, bilangan sempurna, bilangan Mersenne, dan bilangan Fermat. Bilangan ini tidak hanya memiliki manfaat dalam bidang matematika, tetapi juga adanya dalam bidang lain seperti bidang komputer. Komputer dan matematika tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, maksud dibuatnya makalah ini ialah mengetahui implementasi atau penerapan bilangan bulat istimewa dalam bidang komputer, yaitu pada kriptografi. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan ini mengarah kepada sumber rujukan yang ada dalam jurnal, buku, dan sumber bacaan lainnya. Dalam perkembangannya, penting untuk memilih bilangan prima yang sesuai dengan kriptografi. Karena itu, perlu untuk membahas bilangan yang seperti apa yang masuk ke dalam bilangan prima yang digunakan dalam pengaplikasian kriptografi. Sehingga nanti bilangan bisa digunakan dalam mengamankan data dengan kriptografi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, mata kuliah teori bilangan adalah mata kuliah yang membahas tentang studi terkait sifat-sifat dan pola yang muncul dalam bilangan bulat. Teori bilangan melibatkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar seperti bilangan prima, faktorisasi prima, sifat-sifat aritmatika bilangan bulat, teorema-teorema fundamental dalam bilangan bulat, dan teori kongruensi. Selain itu, bilangan juga melibatkan pembahasan tentang bilangan khusus seperti bilangan sempurna, bilangan kekurangan, bilangan berlimpah, bilangan Mersenne, bilangan Fermat, dan banyak lagi. Tujuan dari teori bilangan adalah untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bilangan bulat dan mengungkap pola-pola serta struktur yang muncul di dalamnya. Teori bilangan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang matematika seperti kriptografi, teori graf, aljabar, analisis, dan teori bilangan terapan. Dalam konteks mata kuliah teori bilangan, bilangan yang paling sering dibahas adalah bilangan bulat atau integer dan bilangan prima. Selain itu, adapun bilangan yang ikut dibahas pada mata kuliah teori bilangan diantaranya adalah bilangan asli, bilangan rasional, irasional, real, dan kompleks. Nah, bilangan merupakan suatu konsep dasar matematika yang digunakan untuk menghitung, mengukur, dan mendeskripsikan jumlah suatu objek. Kita dapat melakukan operasi matematika pada bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian. Bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan angka-angka berikutnya. Bilangan bulat menjadi dasar untuk memahami banyak sifat dan pola pada teori bilangan. Setiap jenis bilangan memiliki karakteristik uniknya dan memainkan peran penting dalam matematika dan aplikasinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada latar belakang. Pada mata kuliah teori bilangan, kita belajar mengenai bilangan bulat istimewa, antara lain adalah bilangan prima kembar, bilangan sempurna, bilangan Mersenne, dan bilangan Fermat. Bilangan ini tidak hanya memiliki manfaat dalam bidang matematika, tetapi juga ada dalam bidang lain seperti bidang komputer. Komputer dan matematika tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, maksud dibuatnya makalah ini ialah untuk mengetahui implementasi atau penerapan bilangan bulat istimewa dalam bidang komputer, yaitu khususnya pada kriptografi.
Dalam perkembangannya, penting untuk memilih bilangan prima yang sesuai dengan kriptografi. Karena itu, kita perlu membahas bilangan yang seperti apa yang masuk ke dalam bilangan prima yang bisa digunakan dalam pengaplikasian kriptografi. Sehingga bilangan tersebut bisa kita gunakan dalam mengamankan data dengan kriptografi nantinya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini kami mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana sih implementasi atau penerapan bilangan bulat istimewa dalam bidang komputer yaitu khususnya pada kriptografi. Untuk tujuan penelitiannya yaitu ialah untuk mengetahui implementasi atau penerapan bilangan bulat istimewa dalam bidang komputer khususnya pada bidang kriptografi. Baik, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu bilangan prima kembar. Istilah bilangan prima kembar ini diciptakan oleh Paul Steckel, yaitu pada akhir abad ke-19. Sejak saat itu, para ahli matematika banyak tertarik pada sifat-sifat yang terkait bilangan prima, baik yang berhubungan secara langsung dengan teori bilangan, secara keseluruhan, maupun secara spesifik yang terdefinisi dengan baik. Salah satu hasil pertama dengan melihat bilangan prima kembar adalah penemuan bahwa selain 3 dan 5, semua bilangan prima kembar memiliki bentuk 6n plus minus 1. Hal ini didapat dari memperhatikan bahwa bilangan prima yang lebih besar dari 3 pasti berbentuk 6n plus minus 1. Untuk menunjukkan hal ini, perhatikan bahwa bilangan bulat apapun yang ditulis sebagai 6x tambah y, di mana x adalah bilangan bulat dan y adalah 0, 1, 2, 3, 4, atau 5. 1, yaitu definisi bilangan prima kembar, atau bahasa latinnya yaitu twin prime, adalah bilangan prima yang terdiri dari gabungan dua bilangan prima, di mana dua bilangan prima ini jika kita selisih di antara mereka berdua yaitu 2, maka disebut dia bilangan prima kembar. Ketika angka bertambah besar, bilangan prima menjadi lebih jarang, dan bilangan prima kembar pun lebih jarang. Yang kedua yaitu bilangan sempurna. Bilangan sempurna adalah topik yang menarik dalam teori bilangan. Bilangan sempurna adalah bilangan bulat positif yang sama dengan jumlah pembagi-pembaginya. Tidak diketahui kapan bilangan sempurna pertama kali dipelajari, dan memang penelitian pertama mungkin kembali ke masa-masa awal ketika matematikawan pertama kali membangkitkan rasa ingin tahu. Sangat dimungkinkan, meskipun tidak pasti, bahwa orang Mesir akan menemukan bilangan-bilangan seperti itu secara alamiahnya, mengingat cara mereka berpikir atau cara kerja perhitungan mereka pun pada contohnya di mana pembenaran rinci untuk ide ini diberikan. Bilangan sempurna dipelajari oleh Pythagoras dan para pengikutnya, terutama karena sifat matematisnya dibandingkan dengan sifat teori bilangannya. Yaitu bilangan sempurna genap. 4 bilangan sempurna yang pertama memiliki bentuk khusus sebagai berikut. 6 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikurang 1. 28 sama dengan 4 dikali 7, di mana sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1. 496 sama dengan 16 dikali 31 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 kurang 1. 8128 sama dengan 64 dikali 127 sama dengan 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 7 dikurang 1. Dapat diketahui bahwa keempat bilangan sempurna tersebut merupakan perkalian dari bilangan berbentuk 2 pangkat K dikurang 1. Dengan suatu bilangan prima
berbentuk 2 pangkat K dikurang 1. Hal ini memberikan suatu dugaan bahwa jika 2K dikurang 1 merupakan bilangan prima, maka N sama dengan 2 pangkat K kurang 1 dikali 2 pangkat K dikurang 1 adalah bilangan sempurna. Jelas bahwa N adalah bilangan genap. Di mana hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu semua bilangan sempurna genap berbentuk 2 pangkat K kurang 1 dikali 2 pangkat K dikurang 1 dengan 2K dikurang 1 prima. Dalil 1. Bilangan asli adalah bilangan sempurna genap jika dan hanya jika N sama dengan 2 di pangkat K dikurang 1 dikali dengan 2 pangkat K dikurang 1 dengan 2 pangkat K dikurang 1 adalah prima. Buktinya akan dibuktikan ke arah kiri. Kita misalkan N sama dengan 2 pangkat K dikurang 1 P dengan P sama dengan 2 pangkat K dikurang 1. Berdasarkan sifat jumlah pembagi positif bilangan prima, berdasarkan sifat jumlah pembagi positif bilangan sempurna, cukup ditunjukkan bahwa sigma dari N sama dengan 2N, karena pembagi atau GDC dari 2 pangkat K dikurang 1, P diperoleh sigma N sama dengan sigma 2 pangkat K dikurang 1 dikali dengan sigma P sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah 2 pangkat K dikurang 1 dikali 1 ditambah P sama dengan 2 pangkat K dikurang 1 dikali 1 ditambah P, maka menghasilkan yaitu 2 pangkat K dikurang 1 dikali 2 pangkat K. Menghasilkan yaitu 2N. Akan dibuktikan ke arah kanan. Misal, N sama dengan 2 pangkat K dikurang 1S untuk K besar dari 1 dan suatu bilangan ganjil S besar dari 0. Akan dibuktikan bahwa N prima dan berbentuk 2K dikurang 1 karena pembagi dari 2K kurang 2 pangkat K dikurang 1, S, maka 2 pangkat K S sama dengan 2N. Sama dengan sigma N. Sama dengan sigma dikali 2 pangkat K dikurang 1 dikali sigma S. Yang menyatakan bahwa 2 pangkat K dikurang 1 membagi habis 2 pangkat K S. Dan karena 2 pangkat K dikurang 1, 2 pangkat K sama dengan 1, berakibat 2 pangkat K kurang 1 membagi habis S. Artinya S sama dengan 2 pangkat K dikurang 1 dikali S untuk suatu S elemen bilangan Z. 2 pangkat K dikali 2 pangkat K dikurang 1 dalam kurung dikali S sama dengan 2 pangkat K dikali S sama dengan 2 di pangkat K dikurang 1 di dalam kurung dikali sigma S, berakibat sigma S sama dengan 2 pangkat K dikali S. Dengan demikian, minimal terdapat 2 pembagi positif dari S, yaitu S dan S besar. Dengan S besar dari S besar, karena S kecil ditambah S besar sama dengan 1 ditambah S kecil per S besar, buka kurung tutup kurung, dikali S sama dengan 1 ditambah 2 pangkat K dikurang 1, tutup kurung, buka kurung, dikali S. Sama dengan 2 pangkat K dikali S. Maka 2 pangkat K dikali S sama dengan sigma S besar sama S kecil ditambah S besar sama dengan 2 pangkat K dikali S yang menghasilkan sigma S sama dengan S kecil ditambah S besar. Artinya hanya ada 2 pembagi positif dari S, yaitu S kecil dan S besar yang mengakibatkan S sama dengan 1, jadi S prima dan S sama dengan C. Ternyata untuk memperoleh satu bilangan sempurna genap cukup dipilih K sehingga 2 pangkat K dikurang 1 prima
Berdasarkan 4 bilangan sempurna yang pertama tadi, dapat juga bahwa jika 2 pangkat K dikurang 1, maka K juga prima. Dalil yang kedua yaitu jika 2 pangkat K dikurang 1 adalah bilangan prima, maka K juga merupakan bilangan prima. Buktinya ialah jika K komposit, maka K sama dengan R dikali S. Untuk R, S yaitu elemen bilangan Z dengan R kecil dari 1, besar dari K. Karena 2 pangkat K dikurang 1 sama dengan 2 di pangkat R dikali S dikurangi 1 sama dengan di dalam kurung 2 pangkat R dikurang 1 dikali dengan di dalam kurung 2 pangkat R dikali dengan S dikurang 1 ditambah di dalam kurung 2R dikali dipangkatkan S dikurang 2 ditambah sampai sehingga ditambah 1 ditutup kurung dengan 2 pangkat R dikurang 1 ini kecil dari 1 besar dari 2 pangkat K dikurang 1. Maka 2 pangkat K dikurang 1 juga komposit. Konvers dari dalil 2 ini tidak berlaku. Artinya untuk sembarang K prima tidak berakibat 2 pangkat K dikurangi 1 merupakan bilangan prima pula. Sebagai contohnya, untuk nilai K sama dengan 11 dan nilai K sama dengan 23, maka 2 pangkat 11 dikurangi 1 sama dengan 2047 sama dengan 23 dikali 89. Dan 2 di pangkat 23 dikurangi 1 sama dengan 8.300.088.607 sama dengan 47 dikali 178.481 yang masing-masing merupakan bilangan komposit. Terlihat bahwa keempat bilangan sempurna yang pertama diakhiri oleh digit 6 dan 8 secara bergantian. Tetapi 2 bilangan sempurna berikutnya yaitu 33.550.336 dan 8.869.869.869.869.056 menunjukkan bahwa digit akhir 6 dan 8 belum tentu bergantian. Dalil yang ketiga yaitu suatu bilangan sempurna genap berakhir dengan digit 6 atau 8. Bukti, misal N sama dengan 2 di pangkat K dikurangi 1 di dalam kurung 2 pangkat K dikurang 1 bilangan sempurna genap dengan 2 pangkat K dikurang 1 prima. Berdasarkan dalil 2, K juga prima. Untuk K sama dengan 2, maka N sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, di mana 6 ini kongruensi dengan 6/10. Sesuai dengan pernyataan, bila K besar dari 2, maka K sama dengan 4Q ditambah 3. Jika K sama dengan 4Q ditambah 1, N sama dengan 2 di pangkat 4Q dikali di dalam kurung yaitu 2 di pangkat 4Q ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 2 di pangkat 8Q ditambah 1 dikurang dengan 2 pangkat 4Q sama dengan 2 dikali 16 pangkat 2Q dikurang 16 pangkat Q. Kongruensi dengan 2 dikali 6 dikurangi 6 kongruensi dengan 6/10. Jika K sama dengan 4Q ditambah 3, N sama dengan 2 pangkat 4Q ditambah 2, di dalam kurung 2 pangkat 4Q ditambah 3 dikurangi 1, sama dengan 2 pangkat 8Q ditambah 3
dikurang 2 pangkat 4Q ditambah 2. Sama dengan 32 dikali 16 pangkat 2Q ditambah 2, kongruensi dengan 32 dikali 16 pangkat 2Q dikurangi 4 dikali 16 pangkat Q. Kongruensi dengan 32 dikali 6 dikurang 4 dikali 6. Kongruensi dengan 28 dikali 6. Kongruensi dengan negatif 2. Kongruensi dengan 8 mod 10. Jadi, bilangan sempurna genap memiliki digit terakhir angka 6 atau angka 8. Bilangan sempurna ganjil, yaitu maknanya jika N adalah bilangan sempurna ganjil, maka N itu sama dengan P1 di pangkat K, P2 di pangkat 2J2, hingga PR pangkat 2JRA. Di mana PI itu adalah bilangan prima berbeda dengan P1, di mana P1 ekuivalen dengan K1 ekuivalen dengan 1 mod 4. Yang pada bilangan sempurna ganjil ada namanya dalil Euler, yaitu berbunyi, jika N adalah bilangan sempurna ganjil, maka N sama dengan P1 pangkat K, P2 pangkat 2J2, hingga dengan PR pangkat 2JR. Dengan PI itu adalah bilangan prima berbeda dengan P1 ekuivalen dengan K1 ekuivalen dengan 1 mod 4. Selanjutnya bukti dari dalil Euler tersebut. Kita andaikan diketahui N bilangan sempurna ganjil N, dimisalkan faktor prima dari N adalah N sama dengan P1 pangkat K, P2 pangkat 2J2, hingga dengan PR pangkat 2JR. Merujuk pada dalil Euler tadi, karena N bilangan sempurna, maka sigma dari N sama dengan 2N. Dengan N bilangan sempurna, diperoleh adalah 2N sama dengan sigma N sama dengan sigma P1 di pangkat K, sigma P2 pangkat 2J2, hingga dengan sigma PR pangkat 2JR. Sebab N suatu bilangan ganjil, sehingga N ekuivalen dengan 1 mod 4. Atau N ekuivalen dengan 3 mod 4, maka 2N ekuivalen dengan 2 mod 4. Artinya adalah sigma N sendiri sama dengan 2N. Berarti bahwa bilangan kelipatan 2 namun bukan kelipatan 4. Sehingga setidaknya ada satu dari sigma P1 pangkat K, misalkan sigma P1 pangkat K yang kelipatan 2 tetapi bukan kelipatan 4, dan sigma P1 pangkat K ganjil adalah untuk setiap I tidak sama dengan 1. Selanjutnya itu ada 2 kasus. Misalkan kasus pertama yaitu P1 ekuivalen dengan 1 mod 4, kasus kedua yaitu kasus P1 ekuivalen dengan 3 mod 4. Jika P1 ekuivalen dengan 3 mod 4, sehingga kita peroleh sigma P1 pangkat K sama dengan 1 ditambah P1 ditambah P1 pangkat 2 ditambah hingga PI pangkat K. Ini berarti bahwa 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 pangkat 2 hingga ditambah negatif 1 dipangkatkan KI, yang mengakibatkan sigma dari P1 pangkat KI ekuivalen dengan 0 mod 4 jika KI bersifat ganjil, 1 mod 4 jika KI bersifat genap. Kondisi sigma P1 pangkat KI ekuivalen dengan 0 mod 4 jika tidak dapat terjadi dikarenakan akan berakibat 4 habis dibagi sigma N. Maka dari itu akan diperoleh pernyataan sebagai berikut. Jika P1 ekuivalen dengan 3 mod 4, maka K1 bersifat genap. Selanjutnya, sigma P1 pangkat K sama dengan 1 ditambah P1 ditambah P1 pangkat K hingga ditambah P1 pangkat K. Yaitu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 pangkat 2 ditambah hingga 1 pangkat K1. Sama dengan 1 ditambah K1 mod 4. Telah diketahui tadi bahwasannya sigma dari P1 di pangkat K ekuivalen dengan 2 mod 4 yang berakibatkan K1 ekuivalen dengan 1 mod 4. Jika I tidak sama dengan 1, maka sigma dari P1 dipangkatkan K ekuivalen terhadap 1 atau 3 mod 4. Yang akan berakibat pada
KI ekuivalen terhadap 0 mod 4 atau KI ekuivalen terhadap 0 mod 4. Maka akan diperoleh pernyataan bahwasanya jika P1 ekuivalen terhadap 3 mod 4, maka K1 bersifat genap. Berarti bahwa untuk kasus pertama P1 ekuivalen terhadap 1 mod 4 maupun kasus kedua P1 ekuivalen terhadap 3 mod 4 akan diperoleh nilai I tidak sama dengan 1. Jadi, jika N bilangan sempurna ganjil, maka N sama dengan P1 pangkat K, P1 pangkat 2J2, hingga dengan PR pangkat 2JR terbukti. Selanjutnya ialah karakteristik dari bilangan sempurna. Sebuah bilangan bulat positif dikatakan sempurna jika jumlah dari semua pembagian kecuali dirinya sendiri sama dengan bilangan itu sendiri. Yaitu sifat-sifat bilangan sempurnanya yang pertama, bilangan sempurna selalu merupakan bilangan genap atau setiap bilangan sempurna dapat dinyatakan dalam bentuk 2N dikurang 1 dikali dengan 2N dikurang 1, di mana N adalah bilangan prima. Sifat yang kedua, tidak semua bilangan genap adalah bilangan sempurna. Hingga saat ini hanya ditemukan beberapa bilangan sempurna yang semuanya itu merupakan bilangan genap. Lalu sifat yang ketiga, tidak ada bilangan sempurna yang merupakan bilangan prima. Semua bilangan sempurna terdiri dari faktor-faktor prima selain dari bilangan itu sendiri. Lalu sifat yang keempat, yaitu bilangan sempurna terkecil adalah 6 yang merupakan penjumlahan dari 1, 2, dan 3. Baik, yang selanjutnya adalah bilangan yang ketiga, yaitu bilangan Mersenne, di mana bilangan Mersenne itu adalah jenis bilangan khusus yang dapat direpresentasikan dalam bentuk 2 di pangkat P dikurang 1, di mana P adalah bilangan prima. Bilangan ini dinamai sesuai dengan nama matematikawan penemu bilangan Mersenne ini, yaitu dari Prancis yang bernama Marin Mersenne, yang mempelajari secara ekstensif pada abad ke-17. Definisi bilangan Mersenne. Bilangan Mersenne adalah bilangan asli yang berbentuk M2 sama dengan 2 di pangkat N dikurang 1, dengan N adalah bilangan asli. Semua bilangan Mersenne yang merupakan bilangan prima haruslah memiliki eksponen yang merupakan bilangan prima. Dengan kata lain, jika MP sama dengan 2 pangkat P dikurang 1 adalah bilangan prima, maka P adalah bilangan prima. Buktinya, yang pertama kita asumsikan bahwasannya MP sama dengan 2 pangkat P dikurang 1 adalah bilangan prima, tetapi P bukanlah bilangan prima, sehingga P adalah bilangan komposit yang dapat ditulis sebagai P sama dengan Q dikali R. Dengan Q dan R adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, sehingga MP sama dengan 2 pangkat P dikurang 1 sama dengan 2 pangkat P dikurang 1. Sama dengan 2 di pangkat Q dikurang 1 dikalikan 2 pangkat QR dikurang Q ditambah 2 pangkat QR dikurang 2Q ditambah hingga 2 pangkat Q ditambah 1. Karena Q lebih besar dari 1, nilai dari 2 pangkat Q sama dengan 1 akan lebih besar dari 1. Demikian juga karena R lebih besar daripada 1, nilai dari 2 pangkat QR dikurang Q akan lebih besar dari 1, dan nilai dari 2 pangkat QR dikurang Q ditambah 2 pangkat QR dikurang 2Q hingga 2 pangkat Q ditambah 1 juga akan lebih besar dari 1. Sehingga akibatnya MP merupakan hasil kali 2 buah bilangan asli yang lebih besar dari 1. Jadi MP sendiri bukanlah merupakan bilangan prima. Karena terjadinya kontradiksi, asumsi bahwa P bukan bilangan prima adalah salah, maka dapat disimpulkan bahwasanya P merupakan bilangan prima. Kebalikannya tidak berlaku. Jika P adalah bilangan prima, maka MP sama dengan 2 pangkat P dikurang 1 belum tentu merupakan bilangan prima. Sebagai contoh, yang pertama, 11 adalah bilangan prima, tetapi M11 sama dengan 2 pangkat 11 dikurang 1 sama dengan 2047 adalah bilangan komposit. Karena 2047 sama dengan 23 dikali 89. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik bilangan Mersenne. Bentuk umum bilangan Mersenne dapat ditulis dalam bentuk MP sama dengan 2 dipangkatkan P kurang 1, di mana P adalah bilangan prima.
Bilangan P disebut juga dengan eksponen Mersenne. Sifat-sifat bilangan Mersenne. Sebuah bilangan Mersenne itu hanya dapat dibentuk dari 2 dipangkatkan P kurang 1, di mana P itu adalah bilangan prima. Jadi, tidak semua bilangan dalam bentuk tersebut itu adalah bilangan Mersenne. Yang kedua yaitu setiap bilangan Mersenne pasti juga merupakan bilangan ganjil, karena 2 dipangkatkan P kurang 1 itu selalu merupakan bilangan ganjil di saat P-nya itu adalah bilangan prima. Yang ketiga yaitu tidak semua bilangan Mersenne itu adalah bilangan prima. Beberapa bilangan Mersenne memang merupakan bilangan prima. Misalkan 3, 7, 31. Di saat P-nya itu adalah prima. P-nya 3, M primanya 2. 7, M primanya 3, 31, M primanya 5, dan sebagainya. Tetapi tidak semua eksponen Mersenne menghasilkan bilangan prima. Eksponen Mersenne yang menghasilkan bilangan Mersenne yang prima dikenal sebagai bilangan prima Mersenne. Kaitannya dengan bilangan sempurna, yaitu setiap bilangan sempurna yang ditemukan terkait dengan bilangan Mersenne jika MP adalah bilangan Mersenne yang prima. Maka bilangan 2 dipangkatkan P kurang 1 dikali MP itu adalah bilangan yang sempurna. Namun, belum semua bilangan Mersenne prima diketahui. Dan sejauh ini hanya ada beberapa bilangan sempurna yang ditemukan. Selanjutnya yaitu adalah bilangan Fermat. Bilangan ini dinamakan sesuai dengan matematikawan Prancis yaitu Pierre de Fermat yang mempelajari pada abad ke-17. Perkembangan bilangan Fermat dan sifat-sifatnya telah menjadi topik yang menarik bagi para ahli matematika selama berabad-abad. Untuk yang pertama yaitu adalah definisi bilangan Fermat. Bilangan Fermat adalah bilangan bulat positif yang ditulis dalam bentuk Fn sama dengan 2 dipangkatkan 2 pangkat n ditambahkan 1. Dengan n itu adalah bilangan bulat non-negatif. Beberapa bilangan Fermat adalah 3, 5, 17, 257, 65.537, dan seterusnya. Jika 2 dipangkat K ditambah 1 adalah bilangan prima, di mana K-nya itu adalah besar dari 0, maka K itu seharusnya berupa perpangkatan dari 2, sehingga 2 pangkat K ditambah 1 merupakan Fermat atau bilangan prima Fermat. Dalam bilangan Fermat itu ada namanya teorema uji Pepin. Bilangan Fermat Fn sama dengan 2 pangkat n ditambah 1, di mana n itu besar sama 1, adalah bilangan prima jika dan hanya jika Fn Fn kurang 1, 2, 4, dan 3. Kita buktikan, misalkan akar R itu adalah sama dengan 4 dan Q itu sama dengan 3. Maka delta sama dengan R dikurang 4Q itu kan sama dengan 16 dikurang 12 jadinya 4. Misalkan Fn itu sama dengan 2 pangkat n ditambah 1 itu merupakan bilangan prima. Sehingga menurut persamaan epsilon itu sama dengan delta per Fn. Deltanya 4, Fn-nya Fn sama dengan 2 per Fn dikalikan 2 per Fn. Nah, itu kan sama dengan 1. Dan sigma R per Fn sama dengan 16 per Fn. 16 bisa kita pecah menjadi 4 dikali 4 per Fn sama dengan 1. Selain itu, karena R-nya itu kan besar sama 1, maka dengan menggunakan hukum resiprositas Gauss diperoleh 3 per Fn dikalikan Fn per 3 itu sama dengan 3 per 2 pangkat n ditambah 1 dikalikan dengan 2 pangkat n per 3, maka akan menghasilkan negatif 1 dipangkatkan dengan 3 kurang 1 per 2 dikali
2 dipangkat 2 pangkat N ditambah 1 kurang 1 per 2. Maka akan menghasilkan negatif 1 berpangkatkan 2 pangkat N kurang 1. Maka akan sama dengan 1. Nah, untuk 3 per Fn sama dengan Fn per 3 itu diperoleh tau sama dengan Q per Fn sama dengan 3 per Fn sama dengan Fn per 3. Maka akan menghasilkan 2 pangkat 2 dipangkat N tambah 1 dipangkatkan 3 dikurang 1 per 2. Maka akan menghasilkan negatif 1 modulo 3. Karena hasil sigma dikali epsilon sama dengan 1, maka dengan lemma 2, Fn, di mana U2 dipangkatkan 2 pangkat N, kemudian tau itu kan tidak sama dengan sigma. Maka dengan lemma 5 menyatakan bahwa Fn tidak habis dibagi U2 dipangkatkan 2 pangkat N, maka demikian R bundaran A dari Fn di mana UN 4 dan 3 itu adalah 2 dipangkat 2 pangkatkan N, yaitu adalah Fn dikurang 1. Selanjutnya adalah karakteristik bilangan Fermat. Sifat-sifat bilangan Fermat itu selalu merupakan bilangan ganjil karena 2 dipangkatkan 2 pangkat N itu selalu merupakan bilangan genap dan ditambahkan 1 akan menghasilkan bilangan ganjil. Tidak semua bilangan Fermat ini adalah bilangan prima. Beberapa bilangan Fermat itu adalah bilangan prima seperti F0 itu sama dengan 3, F1 sama dengan 5. Tetapi tidak semua bilangan Fermat itu akan menghasilkan bilangan prima. Selanjutnya, jumlah pembagi dari bilangan Fermat yang dapat dinyatakan dalam bentuk Fn sama dengan 2 dipangkatkan dengan 2 pangkat N, kemudian ditambahkan 1, itu dapat menjadi sangat besar dengan cepat sehingga N itu meningkat, dan ini membuat penentuan apakah suatu bilangan Fermat adalah bilangan prima itu menjadi sulit. Teorema Fermat tentang bilangan prima. Pierre de Fermat menggunakan teorema bahwa setiap bilangan Fermat Fn itu adalah bilangan prima. Namun teorema ini terbukti salah ketika Leonhard Euler menemukan bahwa F5 sama dengan 2 dipangkatkan 2 pangkat 5 ditambah 1 itu kan sama dengan 2 pangkat 32 ditambah 1. Itu akan menghasilkan 429, 49, 67, 297 itu bukanlah merupakan bilangan prima karena itu dapat dibagi oleh 641. Jadi teorema Fermat tentang bilangan prima dapat dinyatakan sebagai teorema yang salah. Keterkaitannya dengan bilangan Mersenne, bilangan Fermat dan bilangan Mersenne itu memiliki keterkaitan karena bentuk umum bilangan Mersenne itu kan adalah 2 pangkat P kurang 1. Nah, sedangkan bentuk umum bilangan Fermat itu adalah 2 dipangkat N ditambahkan 1. Jadi dalam beberapa kasus bilangan Fermat dan bilangan Mersenne ini memang saling berhubungan. Selanjutnya, baiklah sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi dapat diperoleh melalui berbagai jenis dokumen yang ada seperti karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan, jurnal, artikel, ensiklopedia, kamus, majalah, sumber cetak dan elektronik lainnya, serta
penelitian sebelumnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah meta review, di mana penelitian ini banyak merujuk informasi yang membahas mengenai bilangan bulat sempurna, yaitu bilangan prima kembar, bilangan sempurna, bilangan Mersenne, dan bilangan Fermat. Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder ialah sumber informasi tidak langsung yang memberikan data kepada peneliti atau penulis, dalam hal ini buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penggunaan bilangan prima dalam hal ini sangat diperhatikan. Semua jenis bilangan prima masuk ke dalam sistem keamanan kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari tentang aplikasi pada matematika berhubungan dengan keamanan informasi, misalkan autentifikasi, keabsahan, dan kerahasiaan data. Kriptografi dalam sumber lain adalah sistem mengamankan informasi yang berupa pesan yang terbaca, mengamankan informasi yang berupa pesan yang terbaca atau plain text menjadi pesan yang tidak bisa dibaca atau ciphertext, sehingga penerima pesan dan pengirim pesan yang dapat mengganti, menghapus, dan membaca pesan tersebut. Dalam kriptografi, terdapat berbagai algoritma yang menggunakan operasi matematika pada bilangan bulat, termasuk bilangan Mersenne, bilangan prima kembar, bilangan sempurna, dan bilangan Fermat. Salah satu contohnya adalah algoritma RSA atau Reverse Samir-Adleman, yang merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci publik yang paling populer. Algoritma RSA menggunakan operasi modular pada bagian Mersenne dalam proses enskripsi. Pemahaman tentang sifat bilangan prima dan kemungkinan adanya bilangan prima kembar membantu dalam mengembangkan metode kriptografi yang aman yang tidak bisa mudah diakses oleh orang awam seperti kita. Ini tidak lepas dari komputasi tadi. Jadi beberapa skema kriptografi ini memang menggunakan bilangan prima sempurna dan Mersenne sebagai dasar untuk mengamankan enskripsi dan deskripsi. Menggunakan operasi bilangan Mersenne untuk mengekskripsi dan deskripsi data. Pada tahapan ini, masalah yang diidentifikasi adalah mengamankan pesan rahasia dalam bentuk file dokumen berupa file TXT agar file tersebut dapat diterima oleh penerima dengan aman. Misalkan, dalam kriptografi kunci publik algoritma RSA, seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga kriptografi menggunakan model algoritma Flick-Hellman dengan menggunakan multiple key berdasarkan RSA multiple key, penggunaan dalam mengamankan komunikasi dan informasi. Berikut ini adalah contoh flowchart pengujian prima Mersenne. Gambar 1, proses keterkaitan bilangan prima dengan kriptografi. Gambar 2, proses deskripsi data. Untuk lebih memahami hasil dan pembahasan dan keterkaitan bilangan prima ini dengan kriptografi, kita akan bahas solusi dari bilangan prima ini. A. Bilangan prima kembar. Beberapa pasangan bilangan prima kembar yaitu sebagai berikut. 1. Pasangan dengan 1 dan 2 digit, yaitu 3 dan 5, 5 dan 7, 11 dan 13, 17 dan 19, 29 dan 31, 41 dan 43, 59 dan 61, 71 dan 73. 3 dan 5 adalah dua bilangan prima berturut-turut yang terpisah oleh satu bilangan yaitu 4. 5 dan 7 adalah dua bilangan prima yang berturut-turut yang dipisahkan oleh angka 6. Begitu juga dengan pasangan bilangan prima lainnya dipisahkan oleh satu bilangan. 2. Pasangan dengan 3 digit.
yaitu 101 dan 103, 107 dan 109, 137 dan 139, 178 dan 181, 101 dan 103 adalah bilangan prima berturut-turut yang dipisahkan oleh satu bilangan yaitu 102. 3. Pasangan dengan 4 digit yaitu 1019 dan 1021, 1031 dan 1033, 1049 dan 1051, 1049 dan 1051 adalah pasangan bilangan prima kembar yang dipisahkan oleh satu bilangan yaitu 1050. 4. Bilangan prima kembar tak berhingga banyaknya. Pasangan bilangan prima semakin sulit ditemukan ketika nilai dari bilangan prima tersebut semakin besar, yang mengakibatkan pembagiannya semakin banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, untuk lebih memahami hasil dan pembahasan serta keterkaitan bilangan prima ini dengan kriptografi, maka kita akan bahas dari solusi dari bilangan prima ini. Nah, yang pertama yaitu bilangan prima kembar. Beberapa pasangan bilangan prima kembar yaitu sebagai berikut. Sini ada pasangan 1 dan 2 digit seperti 3 dan 5, 5 dan 7, 11 dan 13, 17 dan 19, 23 dan 31, 41 dan 43, 59 dan 61, 71 dan 73. Nah, di sini 3 dan 5 itu adalah dua bilangan prima kembar yang berturut-turut, yang dipisahkan oleh satu bilangan yaitu bilangan 4. Nah, sementara 5 dan 7 adalah dua bilangan prima yang berturut-turut yang dipisahkan oleh angka 6. Begitu juga dengan pasangan-pasangan prima lain, bilangan prima lainnya dipisahkan oleh satu bilangan. Nah, pasangan dengan 3 digit contohnya yaitu 101 dengan 103, 107 dengan 109, 137 dengan 139, 178 dengan 181, 101 dengan 103 ini adalah bilangan prima yang berturut-turut yang dipisahkan oleh satu bilangan yaitu 102. Nah, untuk pasangan dengan 4 digit yaitu 1019 dengan 1021, 1031 dengan 1033, 1049 dengan 1051. Nah, di sini 1049 dan 1051 ini adalah pasangan bilangan prima yang kembar yang dipisahkan oleh satu bilangan yaitu bilangan 1050. Nah, selanjutnya yaitu bilangan prima kembar ini tak berhingga banyaknya. Pasangan bilangan prima semakin sulit ditemukan jika nilai dari bilangan prima tersebut semakin besar, yang mengakibatkan pembaginya itu juga semakin banyak. Selanjutnya yaitu untuk bilangan sempurna. Nah, bilangan asli n itu dikatakan sempurna jika sigma n dikurangi n sama dengan n atau sigma n sama dengan 2n. Beberapa bilangan sempurna pertama yang ditemukan yaitu ada 6, 28, 496, dan 8128. Nah, 6 itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. 28 itu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 14. Sementara 496 itu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 31 ditambah 62 ditambah 124 ditambah 248. Nah, yang terakhir itu 8128, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 124 ditambah 254 dan 508 ditambah 1018 ditambah 2032 ditambah 4064. Nah, yang di sini ada teorema A yang dikemukakan oleh Euclid yang bunyinya yaitu jika n adalah bilangan asli dengan 2 berpangkat n dikurang 1 adalah prima, maka bilangan 2 berpangkat n dikurang 1 dikali 2 berpangkat n dikurangi 1 adalah bilangan sempurna. Nah, contohnya yaitu jika n-nya sama dengan 2, diperoleh yaitu 2 berpangkat n dikurang 1-nya adalah 3, yang merupakan bilangan prima. Karena 2 berpangkat 2 dikurangi 1, dikali 2 berpangkat 2 dikurangi 1 adalah 6, maka 6 ini merupakan bilangan sempurna. Selanjutnya yaitu untuk n sama dengan 3, diperoleh 2 berpangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 7 adalah bilangan prima.
Karena 2 berpangkat 3 dikurangi 1, dikali 2 berpangkat 3 dikurangi 1 adalah 28, maka 28 ini adalah bilangan sempurna. Yang selanjutnya yaitu untuk N sama dengan 5, diperoleh yaitu 2 berpangkat 5 dikurangi 1, yaitu 31 adalah bilangan prima. Karena 2 berpangkat 5 dikurangi 1 dikalikan dengan 2 berpangkat 5 dikurangi 1 adalah 496, maka 496 ini merupakan bilangan prima. Selanjutnya yaitu N untuk selanjutnya itu N-nya sama dengan 7. Diperoleh yaitu 2 berpangkat 7 dikurangi 1 adalah 127, di mana 127 ini adalah bilangan prima. Karena 2 berpangkat 7 dikurangi 1, dikali 2 berpangkat 7 dikurangi 1 adalah 8.128, maka 8.128 ini merupakan bilangan sempurna. Nah, di sini dicobakan untuk N sama dengan 11, namun jawabannya itu 2047. Tetapi 2047 ini bukan bilangan prima, karena terdapat 23 dikali 89 itu hasilnya yaitu 2047, sehingga tidak menghasilkan bilangan sempurna. Yang teorema B yaitu dikemukakan oleh Euler, yang bunyinya itu jika bilangan berbentuk 2 berpangkat N dikurangi 1, dikali dengan 2 berpangkat N dikurangi 1 adalah bilangan sempurna, maka 2 berpangkat N dikurangi 1-nya adalah prima. Ini seperti kebalikan dari teorema sebelumnya. 2 berpangkat N dikurangi 1 itu merupakan bilangan Mersenne. Karena tidak diketahui bilangan prima Mersenne yang tak berhingga itu ada atau tidak, maka bilangan sempurna juga tidak diketahui apakah banyak bilangan sempurna yang itu yang tak berhingga itu ada atau tidak, dan juga belum diketahui apakah ada bilangan sempurna yang ganjil. Selanjutnya yaitu bilangan Mersenne. Dalam teori bilangan itu, pencarian solusi untuk persamaan bilangan Mersenne atau nilai P yang menghasilkan bilangan Mersenne telah menjadi perhatian utama. Beberapa solusi dari bilangan Mersenne dan merupakan bilangan prima yaitu jika nilai P-nya 2, maka nilai M2-nya adalah 3. Bilangan 3 itu termasuk bilangan Mersenne prima. Nah, jika P-nya 3, maka M3-nya adalah 7, di mana 7 termasuk bilangan Mersenne prima. Jika P-nya 5, M5-nya adalah 31, di mana 31 adalah bilangan Mersenne prima. Jika P-nya 7, M7-nya adalah 127, di mana 127 adalah bilangan Mersenne prima. Nah, belum diketahui bilangan Mersenne prima itu tak berhingga atau tidak hingga saat ini. Daftar bilangan Mersenne sangat panjang. Saat ini untuk mencari solusi bilangan Mersenne sudah digunakan metode komputasi yang kompleks dan canggih. Untuk rumus bilangan Mersenne prima tidak berlaku pada P sama dengan 11 karena nilai M11-nya itu 2047 yang merupakan bukan bilangan prima. Nah, selanjutnya yaitu bilangan Fermat. Dalam matematika, menemukan solusi persamaan bilangan Fermat atau nilai N yang menghasilkan bilangan prima Fermat telah menjadi tantangan besar. Beberapa solusi dengan nilai N yang kecil yaitu sebagai berikut. Untuk N-nya sama dengan 0, maka F0-nya itu adalah 3. Untuk N-nya sama dengan 1, maka F1-nya yaitu sama dengan 2 berpangkat 2 pangkat N. Karena N-nya 1 berarti 2 pangkat 1, ditambah dengan 1 yaitu 5. Untuk N-nya 2, F2-nya adalah 17. Untuk N-nya 3, F3-nya adalah 257. Untuk N-nya 4, F4-nya yaitu 2 berpangkat 4 ditambah 1 sama dengan 65.537. Nah, solusi untuk memenuhi persamaan bilangan Fermat itu semakin susah untuk ditemukan seiring dengan bertambahnya nilai N-nya. Saat ini banyak peneliti yang menggunakan komputer yang canggih untuk mencari bilangan Fermat dan menguji keprimaannya. Selanjutnya, dari beberapa contoh solusi inilah yang dilakukan proses enskripsi data menjadi deskripsi data yang hanya dibaca oleh orang yang bersangkutan, jadi pesan yang masuk tidak bisa dibaca oleh sembarangan orang. Data akan terjamin jika menggunakan kriptografi yang ada dalam sistem komputer, misalkan sistem keamanan negara. Data negara akan aman menggunakan kriptografi yang didesain tidak bisa diakses oleh sembarangan orang menggunakan susunan-susunan bilangan prima. Kriptografi ini dapat digunakan dalam sistem keamanan data.
Selanjutnya, untuk bagian simpulan dan saran. Nah, keuntungan penggunaan bilangan prima dalam kriptografi adalah karena sifat matematikanya itu yang unik. Faktor-faktor bilangan prima sulit ditemukan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memecahkannya menggunakan algoritma komputer saat ini. Hal ini memberikan keamanan yang tinggi dalam sistem kriptografi yang menggunakan bilangan prima. Namun, penting juga untuk memperhatikan perkembangan dalam kriptografi dan upaya penemuan algoritma yang lebih efisien dalam memecahkan masalah bilangan prima ini. Terus ada upaya riset dan perkembangan teknologi untuk mengatasi ancaman potensial terhadap kriptografi berbasis bilangan prima. Penting untuk memilih bilangan prima dengan ukuran yang cukup besar untuk menjaga keamanan sistem kriptografi. Semakin besar bilangan prima, semakin sulit bagi penyerang untuk memecahkannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum